Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas akuntansi syariah 4A FEBI IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan presentasi dengan pembahasan biaya tenaga kerja. Sebelum dimulai, izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Febri Liansah Ardan Herlambang dengan NIM 195221007. Kedua, Muhammad Andri Arifianto dengan NIM 195221024. Ketiga, Kania Ari Silvana Harionagoro dengan NIM 195221036. Langsung saja, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Febri. Dan di sini saya akan menerangkan tentang produktivitas tenaga kerja. Apa sih itu produktivitas tenaga kerja? Yaitu merupakan sebuah ukuran kinerja aktivitas produksi menggunakan tenaga kerja sebagai tolak ukur, yang mana produktivitas diukur melalui output fisik, dengan kata lain produk atau jasa per jam tenaga kerja. Proses produksi yang efisien akan menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan demikian, tingkat produktivitas perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui riset, teknologi, investasi, pengembangan karyawan. Untuk selanjutnya dilakukan pengukuran, analisis, dan penginterpretasian terhadap tingkat produktivitas tersebut. Dan slide selanjutnya mengenai definisi dan klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan daya tarik fisik maupun mental menggunakan sumber daya manusia atau karyawan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja yang jasanya tidak dapat diidentifikasi secara langsung ke dalam suatu produk. Slide selanjutnya, komponen biaya tenaga kerja. Terdapat yang pertama, gaji dan upah pokok. Gaji dan upah pokok adalah jabatan kerja dasar yang dibayarkan secara teratur kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan upah pokok adalah imbalan kinerja dasar yang diberikan kepada karyawan untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan jam kerja, jumlah unit, atau kombinasi dari keduanya yang sering disebut sebagai tarif dasar atau tarif kerja. Selanjutnya yang kedua, program upah intensif. Program upah intensif merupakan program yang memberikan tambahan upah kepada karyawan berdasarkan kinerja karyawan tersebut. Memiliki tujuan, program upah intensif merupakan memotivasi produktivitas karyawan untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau lebih banyak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sedangkan bagi perusahaan, yaitu adanya penurunan biaya per unit produk. Program upah intensif digolongkan menjadi 3, yaitu program intensif individu, program intensif kelompok, dan program intensif organisasi atau perusahaan. Nah, dalam program investasi individu merupakan pengembangan lain dari upah berdasarkan tarif kinerja per unit, di mana pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan dengan standar waktu yang telah ditetapkan. Nah, terdapat 2 metode upah intensif individu antara lain. Yang pertama, rencana unit kerja langsung atau spreadsheet work plan. Rencana unit kerja langsung merupakan salah satu rencana pemberian intensif paling sederhana, yaitu membayar upah di atas tarif dasar untuk produksi di atas standar. Yang kedua, rencana bonus 100% atau 100% bonus plan. Rencana merupakan sesuatu variasi dari
rencana unit kerja langsung. Rencana ini berada dalam hal di mana standar tidak dinyatakan dalam uang tetapi dalam waktu per unit output. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu program intensif kelompok, yakni mendorong tenaga kerja untuk berproduksi melebihi standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, program intensif organisasi diberikan kepada karyawan yang mempunyai kontribusi dan peran yang sangat berarti bagi perusahaan. Kemudian, upah lembur dan premi lembur. Premi lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal atau reguler pada periode tertentu berdasarkan peraturan yang ada. Misalnya, Sukarman karyawan PT Sakura Murni yang bergerak dalam bidang pembuatan tekstil berupa kain grey. Sukarman bekerja selama 45 jam dalam 1 minggu. Tarif upah per jam sebesar Rp7.500. Premi lembur sebanyak 50% dari upah reguler. Jam kerja reguler per minggu sebanyak 40 jam atau 8 jam per hari. Berdasarkan informasi ini, Sukarman memperoleh upah sebesar Rp356.250.000 dalam 1 minggu. Perhitungannya sebagai berikut. Upah lembur reguler 40 dikali 7.500 sama dengan Rp300.000. Upah lembur 5 kali 7.500 sama dengan 37.500. Premi lembur 5 kali 3.750 sama dengan Rp18.750. Upah selama seminggu jadi yaitu Rp356.250.000. Yang selanjutnya yaitu program pensiun. Program pensiun bertujuan untuk menjamin hari tua atau pasca kerja bagi seluruh karyawan sebagai bentuk penghargaan atau balas jasa yang mana mereka telah menyumbangkan sumber dayanya kepada perusahaan. Pajak penghasilan karyawan PPh Pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak karena memperoleh atau menerima penghasilan. Karyawan sebagai wajib pajak yang memperoleh atau menerima penghasilan wajib membayar pajak. Dalam rangka meringankan beban karyawan, perusahaan seringkali membuat kebijakan yaitu menanggung seluruh atau sebagian pajak penghasilan karyawan. Yang selanjutnya, teori kurva belajar, learning curve theory. Teori kurva belajar adalah teori yang menyatakan bahwa setiap kali jumlah unit kumulatif menjadi 2 kali lipat, maka rata-rata waktu kumulatif per unit berkurang sebesar persentase tertentu. Model teori tersebut dinamakan model pembelajaran waktu rata-rata kumulatif. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi tenaga kerja. Pertama, Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia adalah menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang diminta dari departemen lain sesuai dengan peraturan perusahaan. Departemen Personalia bertugas menangani semua yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang kedua yaitu Departemen Perencanaan Produksi. Fungsi utama dari Departemen Perencanaan Produksi adalah menyusun jadwal produksi dan mengeluarkan perintah kepada Departemen Produksi untuk melakukan proses produksi sesuai dengan schedule yang ditetapkan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Kania. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah Departemen Pencatatan Waktu. Departemen Pencatatan Waktu bertugas untuk mencatat waktu kerja karyawan di suatu perusahaan. Pencatatan waktu yang akurat dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dengan kartu absensi. Kartu absensi digunakan untuk mencatat waktu kerja karyawan mulai dari jam masuk sampai jam pulang perusahaan. Yang kedua, kartu jam kerja. Kartu jam kerja digunakan untuk mencatat pemakaian waktu hadir karyawan di Departemen Produksi.
selanjutnya adalah Departemen Akuntansi Biaya. Untuk rekapitulasi dan distribusi gaji dan upah dilakukan oleh Departemen Penggajian, sedangkan Departemen Akuntansi Biaya bertugas untuk mencatat gaji dan upah karyawan di suatu perusahaan. Ilustrasinya, berdasarkan perhitungan gaji dan upah dari Departemen Penggajian yang menunjukkan jumlah gaji dan upah bulan April sebesar 50 juta dengan pajak penghasilan karyawan sebesar 5%. Maka ayat jurnal yang dapat dicatat adalah biaya gaji dan upah di sisi debit sebesar 50 juta. Kreditnya utang gaji dan upah dan utang PPh karyawan. Utang PPh karyawan ini adalah 5% dari 50 juta, jadi 2.500.000. Sedangkan jumlah utang gaji dan upah yaitu 50 juta dikurangi 2.500.000, jadi jumlahnya adalah 47.500.000. Ilustrasi selanjutnya, jika gaji dan upah didistribusikan ke masing-masing departemen, yakni Departemen Produksi sebesar 20 juta, yang terdiri dari biaya langsung 15 juta dan biaya tidak langsung 5 juta. Selanjutnya, Departemen Pemasaran 20 juta dan Departemen Administrasi dan Umum sebesar 10 juta. Maka ayat jurnal yang dapat ditulis adalah PDB biaya langsung sebesar 15 juta, BOP aktual sebesar 5 juta, beban pemasaran sebesar 20 juta, dan beban administrasi dan umum sebesar 10 juta. Itu di sisi debit. Sedangkan di sisi kreditnya, biaya gaji dan upah sebesar 50 juta. Dan ilustrasi selanjutnya, perusahaan membayarkan gaji dan upah kepada karyawan sebesar 47.500.000 dan membayar pajak ke kas negara Bank Persepsi sebesar 2.500.000. Ayat jurnal yang dapat ditulis, yang pertama, untuk membayar gaji dan upah karyawan, jurnalnya utang gaji dan upah sebesar 47.500.000 di sisi debit dan kreditnya kas sebesar 47.500.000. Dan untuk membayar PPh karyawan ke Bank Persepsi, utang PPh karyawan 2.500.000 di sisi debit dan kreditnya adalah kas senilai 2.500.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.